warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrial, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arifah, mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan sebuah materi dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam bersama dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Ya, seorang dosen yang inovasi Ya, dan kreatif. benar sekali. Dengan topik yaitu proses perencanaan pendidikan. Ya, luar biasa tema kita hari ini ya Pak Yaya. Iya, benar sekali. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari diskusi hari ini, Bu Nova. Seperti kita lihat dari segi manfaat teorisnya, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teori perencanaan pendidikan sesuai yang integrasikan nilai Islam. Iya, benar sekali. Kemudian dari manfaat praktisnya juga ada loh Pak Yaya. Iya. Iya, nanti hal ini akan menjadikan pedoman bagi kepala sekolah, guru dan pengelola pendidikan dalam menyusun perencanaan pendidikan efektif. Iya, ada satu lagi manfaatnya, manfaatnya religius. Iya, yang religius ya Pak Yaya. Iya, yaitu yang menegaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah bagian dari ibadah, sehingga setiap langkah dalam proses pendidikan bernilai pahala. Luar biasa sekali Pak Yaya. Nah, nanti dalam konsep dasar perencanaan pendidikan Islam ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Misalnya, definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ini adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, kebijakan, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan itu nantinya. Iya, setelah kita pahami definisinya, tentu fungsi dari perencanaan pendidikan itu bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif, menekankan pentingnya kolaborasi, serta mengembangkan kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsif dan mengakomodasi perubahan yang terjadi. Iya, betul sekali. Kita harus mengakomodasi perubahan-perubahan apa yang terjadi nanti ya Pak Yaya. Iya, benar. Kemudian, integrasi nilai-nilai Islam ini dalam perencanaan pendidikan berperan besar nantinya Pak Yaya dalam membentuk karakter murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mereka memiliki kepekaan terhadap sosial dan moral yang tinggi. Iya, jadi dalam perencanaan pendidikan perlu memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah atau prosedur, serta bagaimana hal tersebut bisa dilakukan dengan bijaksana dan tanggung jawab yang mengintegrasikan pencapaian akademik, moral, dan spiritual siswa. Jadi integrasinya ini memang ke pendidikan, karakter, dan akhlak serta penanaman nilai-nilai keagamaan pada murid-murid kita ya Pak Yaya. Iya, hal demikian yang perlu kita dibuat perencanaannya. Iya, betul sekali. Jadi apa saja nih kira-kira manfaat perencanaan pendidikan ini? Manfaat perencanaan pendidikan ini yang pertama yaitu bisa kita lihat adalah alat untuk mempermudah koordinasi. Iya, selain itu juga meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien ya Pak Yaya. Jadi Iya, benar. pekerjaan yang biasanya rumit sekarang lebih diefisienkan. Dan juga bisa alat untuk evaluasi pencapaian tujuan. Iya, selanjutnya merupakan standar pelaksanaan dan pengawasan nantinya. Iya, benar sekali. Bisa lagi nanti sebagai pemilihan alternatif strategi yang terbaik. Iya, luar biasa. Dan ada juga nih Pak ya untuk menyusun skala prioritas pengembangan selanjutnya. Kira-kira mana nih yang lebih diprioritaskan atau mana yang perlu dikemudiankan? Iya, benar sekali. Kemudian bisa lagi nanti kita gunakan sebagai rencana dalam meningkatkan mana dari program ini yang bisa kita efektifkan dan efisienkan penggunaannya. Iya, untuk pemanfaatan sumber daya ya Pak Yaya. Iya. Kemudian mengadaptasi dengan perubahan sosial budaya yang ada saat ini. Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa manfaat dari perencanaan pendidikan ini ya Ibu. Nah Pak Yal, selain manfaatnya tentu ada juga prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ini. Kira-kira bagaimana nih prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan dalam suatu perencanaan pendidikan? Iya, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ini yang pertama sekali tentu kita harus berorientasi pada tujuan nasional pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Luar biasa sekali. Selanjutnya, keterpaduan atau integrasi ya Pak Yal ya. Iya. Jadi semua elemen pendidikan, nilai dan kurikulum itu sendiri serta pembiayaan itu terpadu. Iya, benar sekali. Supaya kita dapat beradaptasi dengan perubahan yang dinamika seperti dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas.
Jadi perencanaan pendidikan ini nanti akan ada sumber daya secara cermat untuk hasil yang efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Iya, benar sekali. Iya. Nah, prinsip berikutnya adalah interdisipliner, yaitu melibatkan berbagai bidang ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya progresif, kemajuan perubahan. Ini nanti akan berupaya memberikan perubahan dan memberikan kesempatan kepada semua warga untuk berkembang. Seperti itu kira-kira Pak ya. Iya. Dan prinsip yang tidak kalah pentingnya itu yang objektif, rasional, dan sistematis. Iya, luar Ya, biasa. agar perencanaan yang kita buat harus berdasarkan data yang objektif, analisis yang rasional untuk mencapai tujuan secara berkesinambungan. Selanjutnya partisipatif Pak ya. Iya. Di sini akan melibatkan seluruh pihak termasuk pemerintah, guru atau orang-orang lain yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu, sebagaimana juga tercantum di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan kepada pentingnya musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Iya, jadi ibarat kita mengatakan boleh aja di depan bulu, Boleh kato di mufakai. Luar biasa sekali Pak ya. Perencanaan pendidikan itu tentu ada beberapa tahap-tahapnya. Iya. Nah, kira-kira apa nih Pak ya tahapan-tahapan perencanaan pendidikan? Salah satu tahapan dalam perencanaan pendidikan adalah kita lakukan dulu analisis kebutuhan. Nah, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan nyata pendidikan baik dari segi jumlah peserta didik, tenaga pendidiknya, sarana, prasarana, dan kurikulum yang akan kita laksanakan di sebuah sekolah. Luar biasa. Selanjutnya, tentu kita perlu merumuskan tujuan. Iya. Kira-kira tujuan pendidikan yang jelas dan terukur yang seperti apa yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Iya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengembangan strategi. Nah, strategi-strategi seperti apa yang kita butuhkan mencakup pemilihan metode, manajemennya seperti apa, teknologi yang kita gunakan, dan keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Luar biasa. Selanjutnya, kita juga perlu menyusun program. Menyusun program pendidikan mencakup perencanaan, pembiayaan, kemudian waktunya kapan dilaksanakan, dan sumber daya manusia apa yang dibutuhkan nantinya dalam pelaksanaan program ini. Kemudian setelah kita susun program, tentu kita perlu laksanakan yang telah kita susun. Nah, dalam pelaksanaan ini, program pendidikan yang kita susun tersebut adalah melibatkan pengorganisasian, pengelolaan, pengawasan, dan koordinasi. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Tentu, kita sangat membutuhkan evaluasi dan monitoring untuk menilai keberhasilan dari program yang sudah kita rencanakan tadi, kemudian sebagai bahan evaluasi bagi kita untuk meningkatkannya di masa yang akan datang. Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan dalam perencanaan pendidikan ini ya Ibu Nova ya? Benar sekali Pak ya. Selanjutnya, implementasi pengembangan proses perencanaan pendidikan ini untuk di tingkat sekolah kita kembangkan dalam rencana kerja sekolah atau Iya. RKS. Dan satu lagi RKAS. Iya, rencana kerja anggaran. anggaran sekolah yang menjadi panduan bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan perencanaan yang matang dan memastikan pendidikan itu berjalan optimal dan membawa perubahan positif untuk siswa-siswa nantinya. Iya. Kemudian dalam mengimplementasikan perencanaan ini tentu ada aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kurikulum. Ya, berarti sesuai dengan kebijaksanaan pendidikan nasional seperti kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka saat ini dengan pendekatan yang deep learning ya Pak Yaya. Iya, benar sekali. Iya, luar biasa. Selanjutnya, tentu perlu juga kita sumber daya manusianya atau SDM-nya yang fokus pada rekrutmennya, pelatihan, dan pengembangan guru supaya mereka itu lebih mengasah kompetensi yang mereka miliki. Iya. Kemudian implementasi perencanaan berikutnya adalah sarana dan prasarana. Berarti pemanfaatan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai sehingga nanti perencanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Iya, tentu tidak luput juga Pak Yal. Di sini kita juga butuh pembiayaan. Pengelolaan anggaran yang tepat dan transparan tentu akan sangat dibutuhkan nanti ya Pak Yal ya. Iya. Kemudian bagaimana juga pengelolaan anggaran itu yang akuntabel sehingga bisa terukur dan terlaksanalah program-program kita itu dengan baik. Iya, kemudian aspek terakhir yang perlu kita perhatikan adalah hubungan sekolah dengan masyarakat supaya terdapat kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar sehingga
program perencanaan yang telah kita susun dapat berjalan Dengan maksimal, maksimal. efektif dan efisien. Iya, luar biasa. Kalau tanpa ada dukungan dari semua warga sekolah dan masyarakat, kita pesimis ya Pak Yal ya, perencanaan atau rencana yang sudah begitu bagus kita susun akan bisa terlaksana dengan baik. Iya benar. Itu nih Pak Yal, ada beberapa kendala dalam perencanaan pendidikan ini yang mungkin nanti akan kita hadapi. Kira-kira apa saja kendala yang akan kita hadapi dalam perencanaan pendidikan ini? Iya. Yang jelas kendala yang akan kita hadapi dalam perencanaan pendidikan ini yang pertama itu keterbatasan data dan informasi yang kita dapatkan. Ya, selanjutnya mungkin keterbatasan dana juga ya Pak Yal ya? Iya sekali. Kemudian SDM dari yang kita punya itu belum kompeten. Nah, selanjutnya juga kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar. Iya. Selain itu perubahan kebijakan yang dinamis. Nah, dengan adanya beberapa tantangan-tantangan ini, tentu ada juga kita upaya untuk mengatasinya. Kira-kira apa-apa saja nih upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Iya. Biasanya kalau ada tantangan, tentu harus kita upayakan bagaimana Untuk cara mengatasi melewati. kendalanya, luar Nah, biasa. mungkin upaya yang bisa kita lakukan dalam mengatasi kendala tersebut, yang pertama itu penguatan sistem data pendidikan melalui digitalisasi. Iya. Selanjutnya efisiensi dan transparansi anggaran untuk penggunaan dana yang berkelanjutan. Iya. Kemudian kita perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia itu dengan pelatihan berbasis kebutuhan. Selanjutnya kita juga akan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan ini. Nah, mungkin yang terakhir bisa kita lakukan dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan sekolah. Iya, jadi ada nih kendala, kemudian ada juga cara untuk mengatasinya. Iya. Selanjutnya kita perlu bagaimana pengembangan proses perencanaan pendidikan itu Pak ya. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya di dalam visi dan misi pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa. Iya. Kemudian pengembangan proses perencanaan pendidikan tersebut perlu kita tanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan perencanaan yang matang dalam setiap tindakan, seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Iya, benar sekali Pak ya. Strategi pengembangan proses perencanaan pendidikan itu ada 6 ya Pak ya. Iya. Ada 6 strategi. Yang pertama berbasis data. Jadi kita perlu menggunakan berbagai data yang akurat dan perencanaan yang efektif, sehingga dengan adanya data yang akurat ini, rencana yang kita susun lebih strategis dan tepat guna seperti itu. Iya. Kemudian bisa lagi nanti dengan integrasi teknologi digital Ibu. Nah, itu pemanfaatan SIM pendidikan untuk mendukung analisis dan keputusan. Selanjutnya, penggunaan kapasitas sumber daya manusia sebagai perencana. Bagaimana mengikutkan penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana. Jadi di sini diperlukan adanya pelatihan di dalam manajemen strategi dan menganalisis kebijakannya nantinya. Kemudian yang keempat yaitu keterlibatan multi stakeholder, yaitu mengajak berbagai pihak dalam proses perencanaan. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, di sini menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang sudah terlaksana. Iya, kemudian yang terakhir itu perlunya ada inovasi dalam perencanaan pendidikan seperti penggunaan data-data yang bersumber dari pusat. Selanjutnya Pak Yal, program pengembangan perencanaan pendidikan ada beberapa program yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah, seperti penguatan literasi dan numerasi untuk meningkatkan pendekatan berbasis teknologi di sekolah. Iya, mungkin program selanjutnya bisa lagi kita lakukan yaitu peningkatan kompetensi guru melalui workshop, pelatihan-pelatihan, atau bimbingan-bimbingan yang bisa kita berikan kepada guru. Ya, selanjutnya digitalisasi sekolah untuk mendorong pembelajaran berbasis digital yang lebih efektif untuk diterapkan di era modern saat ini. Iya, benar sekali. Mungkin selain dari itu bisa lagi kita tingkatkan kolaborasi kita dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses pendidikan yang akan kita lakukan. Benar sekali Pak Yal. Selanjutnya program Green School ini juga dapat menumbuhkan
Bagaimana menanamkan nilai-nilai serta menumbuhkan nilai-nilai kecintaan warga sekolah terhadap lingkungan. Iya. Jadi ada banyak lagi mungkin program-program lain yang bisa kita kembangkan ya Ibu ya. Benar sekali Pak. Nah sekarang integrasi nilai Islam. Jadi Pak ya, di perencanaan pendidikan itu sebaiknya kita integrasikanlah ke dalam nilai-nilai Islam. Jadi di sini perencanaan pendidikan harus berorientasi pada pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya ilmu dan perencanaan yang matang. Iya benar sekali. Berarti kita harus seimbangkan antara akademik dengan spiritualnya. Ya? Iya benar sekali Pak ya. Oke. Jadi dari bincang kita hari ini sudah dapat kita simpulkan ini, yaitu perencanaan pendidikan yang efektif melibatkan pendekatan ilmiah, manajerial, dan spiritual untuk menghasilkan individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Luar biasa Pak ya, bincang kita hari ini. Semoga bincang kita yang singkat hari ini menginspirasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan, baik rekan guru di sekolah ataupun kepala sekolah, kemudian praktisi-praktisi pendidikan. Iya benar sekali Bu Nova. Mudah-mudahan bincang kita hari ini membawa dampak dan manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari makan Indomie. Siangnya makan bubur ketan. Sampai di sini presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.